kita jangan berharap banyak kepada Pak Prabowo. Maaf tadi kita koreksi ya, Pak Prabowo bicara berapi-api tapi pada saat bersamaan di PBB juga mendukung Israel, makanya dihuhu begitu. Jadi silakan Pak Prabowo pernah jatuh di kamar mandi kok, jadi orang stroke itu susah dipegang kalimatnya begitu. Praktik-praktik yang buruk yang dilakukan oleh negara sehingga muncul kesadaran masyarakat dan kemudian muncul kesadaran Nepalisasi. Ada Nepal kan? Dengan kejahatan-kejahatan tersebut kalau benar melibatkan Jokowi, Jokowi harus dihukum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Barisan sakit hati sudah menunjukkan sebetulnya apa tujuan mereka. Setelah mereka gagal dengan isu ijazah Pak Jokowi, pemakzulan Gibran, sekarang mereka balik lagi ke isu korupsi untuk menjatuhkan Pak Joko Widodo. Tetapi sebetulnya tujuan mereka itu bukan hanya Pak Jokowi. Tujuan mereka ialah Pak Prabowo Subianto. Karena terlihat mereka sekarang sudah mulai nih buka-bukaan menekan Pak Prabowo Subianto. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Saya ulangi sepertiga. Pertama adalah batas bagi Prabowo Subianto adalah 20 Oktober untuk menunjukkan bahwa dia serius memberantas korupsi. Poin kedua adalah adili Jokowi itu adalah benchmark pertanda bahwa ada keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Ketiga, bahwa kerusakan atau korupsi banyak terjadi di era Jokowi, karena itu pemberantasan korupsi harus diarahkan ke arah sana. Poin keempat, yang di sini termasuk Mister saya itu manusia merdeka masih percaya pada Prabowo sepanjang memang serius ingin memberantas korupsi dan memberantas pusat-pusat korupsi sebagaimana disampaikan di poin 3. Kemudian poin kelima, state corporate crimes ya yang dilakukan oleh Jokowi dan kemudian isu pemakzulan dan lain sebagainya harus dikumpulkan, kita bikin buku saku dan kemudian kita minta partisipasi rakyat ke masyarakat. Poin keenam, kita harus memberikan pengetahuan kepada rakyat, kepada masyarakat mengenai praktik-praktik yang buruk yang dilakukan oleh negara sehingga muncul kesadaran masyarakat dan kemudian muncul kesadaran Nepalisasi. Kemudian 7, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh rezim Jokowi ya sebagaimana disampaikan dahulu harus mendapatkan respons cepat kuat dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Poin 8 dari Gresda, tuntutan berhentikan Kapolri. Kemudian poin ke-9, cabut Omnibus Law. Kemudian poin ke-10, lakukan revolusi konstitusional, lakukan radical change, perubahan yang sifatnya radikal. Kemudian poin ke-11, kita harus lakukan tekanan kepada penegak hukum, polisi, jaksa, kemudian juga KPK. Kemudian poin 12 dari Pak Antoni tadi bahwa kejahatan-kejahatan di masa pandemi dan kejahatan lainnya seperti judol itu tidak bisa dimaafkan. Kalau Jokowi mau memaafkannya lebih baik, kalau kemudian Prabowo mau memaafkannya nggak bisa. Dan seharusnya dengan kejahatan-kejahatan tersebut kalau benar melibatkan Jokowi, Jokowi harus dihukum mati. Ada penalti. Tadi begitu kan? Ya. Oke. Poin ke-14, poin ke-13 saya lompat dulu karena yang terakhir bagus. Poin ke-13 diubah. Bobi Nasution seharusnya sudah dipanggil oleh KPK, ya, dan mungkin dijadikan tersangka karena ada indikasi besar dia terlibat di dalam proses atau tindak pidana korupsi di daerah Sumatera Utara, termasuk juga barangkali tambang dan lain sebagainya. Poin ke-13 terakhir dari Pak Kiai, negara akan runtuh kalau seandainya pemerintah tidak bertindak secara baik. Kata Pak Kiai, jangan bimbang dan ragu, tegakkan hukum. Negara akan runtuh kalau kata Repli Harun. Nah ya kan nampak nih gerombolan ini menyerang Pak Prabowo Subianto. Mulai dari ijazah Pak Jokowi, pemakzulan Pak Gibran, tujuannya ialah Pak Prabowo Subianto. Barisan sakit hati ini ya mulai menekan Pak Prabowo. Emang mereka siapa? Memberi batas waktu Pak Prabowo sampai 20 Oktober untuk adili Pak Jokowi untuk menyelesaikan proses hukum terkait korupsi. Emang mereka ini siapa? Gerombolan ini adalah gerombolan pendukungnya si Abah. Kalah pilpres nggak terima. Yang berisik sampai dengan saat ini kan siapa kalau bukan gerombolan mereka? Hah?
Siapa nih? Replik Harun, Said Gadu, dan siapa-siapa itu? Itu siapa lagi? Si Tipa. Mereka ini yang berisik, ya, para pendukungnya si Abah yang kalah pilpres. Nggak sabar nunggu 2029. Mereka pakai cara-cara kotor untuk menjatuhkan pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Bahkan mengatakan juga tadi, ya kan, mengajak masyarakat sadar kalau pemerintah tidak mengikuti tuntutan mereka, ya, rakyat itu diminta sadar untuk melakukan tindakan Nepalisasi. Kita tahulah Nepal itu hancur seperti apa ya. Ini udah mulai memprovokasi masyarakat. Kalau tidak mengikuti tuntutan mereka, ya, mereka mengajak rakyat, mengajak masyarakat untuk menepalisasi Indonesia. Kan kurang ajur nih namanya, ya, giring-giring opini kalau pemerintahan itu nggak betul, masyarakat diprovokasi untuk melakukan kekerasan seperti yang dilakukan di negara Nepal. Kan luar biasa nih Replik Harun dan kawan-kawan ini, ya. Barisan sakit hati. Gus, ya, Jokowi itu orang hebat, bahasa Inggrisnya keren misalnya begitu, ya, makanya dianggap dimasukkan Bloomberg gitu. Jadi satu kesamaan isu dulu. Kalau memang isunya isu korupsi, variannya boleh bermacam-macam, ya, tapi isunya harus sama dulu. Korupsi yang mana dulu, ya? Korupsi yang mana dulu? Kalau semua diangkat, kita habis waktunya untuk bicara tentang korupsi. Karena semua lini di negara kita ini koruptor gitu, ya. Kemudian kita memilih pilihan aksi, aksinya apa begitu, ya. Tidak semua aksi itu harus dalam bentuk demo. Saya tidak melarang demo, tapi kalau demo 100, polisinya 1000 begitu kan sangat mencemooh, ya. Kemudian sasaran aksinya apa, ya. Terus tadi yang disampaikan Bang Refli tentang batas waktu. Pengalaman kami menangani persoalan-persoalan hukum, lebih bagus sekarang menumpangi saja. Ketika haji, tumpangi kejahatan Jokowi soal haji, dilengkapi dengan data, ya. Kemudian kalau soal Mendikbud tentang Chromebook, tumpangi data-data seperti itu. Ketika Anda membuat laporan baru, tanya Bang Refli, tanya Bang Didin Maulani, itu nanti dipingpong. Oh, ini lo kejelitiknya bukan di sini, ini waktunya di sana sudah lewat dan sebagainya. Jadi apa yang sudah ada ini, satu, kita angkat sebagai isu bersama-sama. Jadi youtuber-youtuber yang punya subscriber banyak bersamaan dalam waktu yang bersamaan nanti akan merubah pola pikir, akan merubah udara itu bahwa inilah ternyata yang harus kita perjuangkan. Kemudian sasaran aksinya di mana? Lagi. Ya, kalau memang sasaran aksinya ke KPK, ya KPK, polisi ke polisi, tetapi jangan latah, ya. Dan terakhir, kita jangan berharap banyak kepada Pak Prabowo. Maaf tadi kita koreksi, ya, Pak Prabowo bicara berapi-api, tapi pada saat bersamaan di PBB juga mendukung Israel. Makanya dihuhu begitu. Jadi silakan, Pak Prabowo pernah jatuh di kamar mandi kok, jadi orang stroke itu susah dipegang kalimatnya begitu. Ya, barangkali itu saja. Terima kasih, mohon maaf. Salam akal waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memfitnah Pak Prabowo mendukung Israel. Padahal nggak seperti itu, teman-teman, ya. Pak Prabowo Subianto berpidato memberikan solusi. Ya, kalau seandainya Israel itu mengakui Palestina itu adalah sebuah negara, maka Pak Prabowo Subianto juga akan mengakui Israel sebagai negara. Sekarang mereka ini, ya, mulai menyerang Pak Prabowo Subianto nih. Sampai-sampai Pak Prabowo dibilang stroke, jatuh di kamar mandi. Ini apa ini si topik ini? Hah? Para pendukung Pak Prabowo Subianto, apakah kita hanya diam aja dengan hal-hal yang seperti ini? Orang-orang ini ingin bikin gaduh terus-terusan. Para termuli itu, aku tidur ya. Iya. Modalnya para termuli itu satu, ngotot, kemudian omong besar. Kalau sudah kehilangan argumentasi akademik dan argumentasi hukum, mereka sukanya motong pembicaraan dan nyerang. Jangan kau bilang, maka saya bilang kau nggak punya etika dan moralitas juga. Iya, takut. Karena kau tuh selalu berbicara, orang berbicara, kau distrak, ya, dan tidak mengakui. Nggak apa-apa lah, kalau memang nggak berguna. Jadi begini masalahnya, Mas Roy, ya, kan saya sudah katakan, ya, kita
kan melihat ini adalah kasusnya ada kasus politis ya. Saya pandangan saya, ya kan, masalah itu eksekusi dan itu ada jaksa eksekutor yang melakukan. Udah keluar. Itu kewenangannya adalah jaksa. Sudah keluar P48-nya, mungkin dia tahunya 4848 taksi. Kan? Jakarta Bandung semuanya itu. 4848 Lu bisa diam nggak sama gue? Oke, tahan dulu, Mas Roy. Tahan dulu. Kalau ngomong gue distrak, lu ngomong gue nggak distrak. Memang lu gue cari-cari nggak ada. Berarti ada moralitas mau lu. distrak boleh. Selalu lu begitu. Satu. Distrak boleh kok. Oke, Bang Andi, lanjutan. Lu bisa interupsi, lu baru ngomong. Gua diam. Namanya acaranya interupsi kok. Iya, lu bisa interupsi. Iya. Lu ngomong, gua diam. Tapi ketika gua ngomong, lu juga hormati juga dong. Oke, silakan lanjutkan. Kan begitu lu. Siapa yang suka memotong pembicaraan ketika terpojok, ya kan? Borok yang terbuka mulai memotong pembicaraan. Siapa coba? Ayo. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan nanti komentar kalian di kolom komentar terkait video yang udah kita tampilkan tadi ya. Mulai menyerang Pak Prabowo Subianto, mulai memprovokasi gelombang-gelombang barisan sakit hati itu ya, memprovokasi masyarakat. Apa kesimpulannya? Kalau tuntutan mereka itu nggak diikuti oleh pemerintah ya, memprovokasi masyarakat untuk menepalkan Indonesia. Apakah kita hanya diam saja, teman-teman? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya terkait video kita kali ini. Itulah sedikit informasi bisa saya sampaikan melalui video kita kali ini ya. Saya Akbar CK mohon undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.